Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Hai guys, balik lagi sama gue, Rizky dari 1%. Hari ini gue bakal ngebahas mengenai sebuah series favorit gue, judulnya adalah The Good Place, dan gue bakal temenin sama Yuni. Hai. Yuni. Ini adalah manajer dari YouTube-nya 1%. Nah, jadi gini, gue cerita sedikit ya, buat yang nggak tahu The Good Place. The Good Place ini adalah sebuah serial komedi. Yap. Baru banget tamat tahun 2020 ini. Tapi menurut gue itu menarik banget. Ini beneran series nomor 1 dalam hidup gue tuh adalah The Good Place. Karena dia tuh pertama dia tuh lucu ya, dia tuh dibikinnya sangat ringan. Padahal sebetulnya dia tuh ngebawain tema yang bener-bener berat gitu loh. Dia tuh ngebawain tema filosofi hidup, men. Apa artinya hidup, apa artinya jadi manusia gitu. Tapi dibikin komedi gitu. Apa artinya baik, apa artinya buruk jahat, gitu kan. Kenapa orang jadi begini, asli itu keren banget. Dan dia beneran bikin jadi komedi. Jadi actually buat lo yang gak terlalu suka sama filosofi segala macam juga lo tetap bisa enjoy komedinya karena itu beneran lucu banget gitu kan. Tapi kalau lo pengen yang berat dikit juga, lo bisa menangkap pesan dari semua yang mereka ceritain tuh apa sih sebenarnya. Itu keren banget sih. Terus dan banyak banget aktor sama aktrisnya juga menarik-menarik banget di situ, enak banget dilihat semuanya. Kristen Bell tuh cute banget. Setnya bagus. Jamila Al-Jamil cantik mampus. Oh my god, Jamila Al-Jamil, fuck seksi banget sih, parah. Dan Jason Mendoza. Oke. Jason Mendoza. Itu orang astagfirullahaladzim. Kayak kalau ngeliat dia tuh cuma otak manusia cuma bisa kayak gila ya, emang kadang-kadang tuh Tuhan untuk fisikal kurang adil gitu. Kenapa ada orang kayak dia yang satu spesies sama gue, tapi gue gini dia gitu loh, kayak it doesn't make any sense. Tapi ya nanti kita bakal bahas satu persatu. Terus of course ini karena udah tamat, jadi gue sama Yuni bakal mode full spoiler gitu. Kalau lu pengen banget nonton, kalau tertarik banget sama deskripsi gue tadi, dan menurut gue emang worth banget sih buat ditonton, tapi lu gak bisa nonton dengan udah kena spoiler, jangan dengerin dulu podcastnya, lu tonton dulu aja, pendek, cuman 4 season, satu season cuma 13 episode, masing-masing setengah jam, jadi kayak berapa total tuh? Kecuali episode terakhir. episode terakhir 1 jam. Jadi kayak satu season tuh cuma sekitar 6,5 jam. Lu basically cuma butuh 24 jam nonton, kayak ya lu sepanjang weekend juga kelar sih sebetulnya nonton itu sih. Gitu, nonton dulu aja baru dengerin podcastnya. Tapi kalau lu gak keberatan, dan menurut gue sih tetap banyak banget yang bagus bisa lu nikmatin meskipun lu udah tahu spoilernya sih. Gitu. Yep. Oke, langsung kita mulai aja sekarang. Yuni, gimana Yun? Apa yang menurut lu menarik dari The Good Place? Apa yang paling lu suka dari The Good Place? Aside from Jason Mendoza yang paling aku suka dari Good Place. Oke, mungkin karena ini rada background aku psikologi, dan semester 1, semester 2 waktu aku kuliah itu semuanya belajar tuh filsafat, Kak. Jadi waktu nonton itu pertama kali, otak aku kayak anjir, ini lah yang kayak refresh balik lah. Terus gara-gara refresh balik itu sampai at one point aku sampai buka catatan notes aku, Kak, catatan notes ke semester 1 semester 2. Gara-gara kayak ini season 1 ya? Season 1 ya. Oh, iya. Yang trolley eksperimen tuh season 1 apa season 2 ya? Season 2. Oh ya, pokoknya season 1 season 2 itu kan banyak banget filsafatnya. Yeah. Terus setiap kali ada yang di-mention, misalnya nama bukunya atau nama orangnya, kayak itu sampai yang kayak oh gue tahu, gue punya notes tentang ini. Terus sambil nonton tuh aku sampai buka notes aku, karena somehow they make learning fun gitu loh. Jadi yang kayak itu kena banget sih buat aku. Dan aku kemarin sempat ngobrol ini juga sama Kak Rizky juga, dan yang paling keren juga The Good Place adalah menurut aku mereka bisa banget untuk
gak bilang orang tuh 100% baik atau gak bilang orang itu 100% jahat. Dan mereka sangat percaya sama yang namanya gray area. Karena ya emang di dunia ini lo gak bisa 100% baik dan lo gak akan bisa 100% jahat. Itu buat aku yang kayak yes, finally someone talk about this gitu. Oke, kita mulai dari ini dulu. Ini 2 topik yang sangat nyambung sebetulnya. Jadi ini berkaitan banget sama moralitas kan sebenarnya kan. Jadi kan si Chidi itu di situ kan cerita kan ini kan adalah professor of moral philosophy kan. Gue ingat banget tuh season 1 di awal-awal ketika si Eleanor ngerasa dia tuh nggak layak. Ini gue tuh orang jahat, kenapa gue bisa masuk surga gitu kan. Terus ya udahlah si Chidi kan ngajarin buat gimana cara jadi orang baik gitu. And then apa itu baik? Itu kan jadi pertanyaan menarik gitu. Apa itu baik sebenarnya kan? Terus dia ngambil approach dari berbagai filosofi, dari berbagai filsafat. Which is sebetulnya itu yang mendasari video gue beberapa minggu yang lalu ya, gue bahas mengenai apa itu baik, apa itu buruk. Itu beneran gara-gara habis namatin Good Place aja, terus kayak ini adalah pelajaran yang semua orang harus tahu. Gue harus bikin skrip buat ngajarin ini ke orang-orang. Tapi itu video juga seru sih. Sejujurnya waktu aku QC, waktu QC videonya kayak dari video ada typo atau enggak, atau kalau audionya bagaimana, aku kayak it is interesting. Dan itu jarang juga karena biasanya kalau filsafat kan yang bawain bukan kakak kan. Terus kayak tumben banget ini Kak Rizky yang bawain. Pas aku QC kayak rada kayak Good Place. Oke, ngerti. Beda ini. Kalau Evan tuh kan dia suka filsafatnya tuh kan yang bener-bener kayak gimana caranya menjalankan kehidupan, hidup itu buat apa, tujuannya gimana gitu kan. Gue emang praktikal banget sih. Jadi ya gue ngerti filsafat, cuman yang bener-bener applicable gitu loh. Kayak moral filosofi itu applicable karena itu bisa ngedefine kita gimana cara jadi orang baik di masyarakat tuh seperti apa gitu kan. Atau kayak filosofi science kan beberapa kali gue bahas, itu applicable banget. Jadi di video itu kan emang gue bahas tuh 2 ajaran pertamanya Chidi ke Eleanor tuh. Pertama adalah soal deontologi sama soal utilitarianism. Iya, itu pelajaran kuliahku, tapi bener banget. Iya, dan menurut gue sih yang menarik adalah di Good Place ya, kalau diikutin sampai akhir gitu. Ujung-ujungnya si Good Place itu milih satu sih. Mereka tidak benar-benar Good Place yang awal ya, sebelum dia revolusi. Mereka tuh milih utilitarianism banget, dan itu dan ya which is gue juga utilitarian. Jadi dan itu tuh ternyata bikin hidup zaman sekarang itu jadi susah banget kalau kita mandang dari utilitarian. Karena efeknya kan tadi ya, utilitarian tuh basically adalah filsafat di mana lu baik atau buruk atau jahat gitu ya, itu dilihat daripada impact-nya. Dan Good Place tuh arguing bahwa kalau lu seperti itu di dunia yang interconnected kayak sekarang, kayak apapun yang lu lakukan bisa jadi jahat gitu impact-nya. Hal baik yang lo lakukan di zaman sekarang karena dunia itu sudah tersambung kemana-mana bisa jadi jahat. Gue ingat banget contohnya di situ. Contohnya kan yang dia bawain adalah kalau orang tahun 1500 beli mawar buat ibunya, itu baik. Itu adalah perbuatan baik. Itu perbuatan baik. Dia datang kan ke tetangganya yang jualan bunga, yang melihara bunganya, dia beli, tetangganya jadi punya duit buat makan, dia kasih bunganya ke ibu jadi seneng. Selesai. Zaman sekarang lu mau beli bunga mawar gitu ya. Lu beli ke toko mawar, ternyata mawarnya diimpor dari negara yang dikuasai diktator, yang support perbudakan lah, inilah segala macam gitu kan. Jadi secara nggak langsung duit itu tuh berkontribusi terhadap perbudakan negara itu. So, kayak super kompleks banget dunia, anjir. Itu langsung bad point semua. Kalau di film di Good Place langsung dikasih lihat kayak bad pointnya merah gitu kan. Padahal niatnya baik. Dan itu ada 2 hal sih yang gue ini banget, yang gue bikin ngeh banget, bahwa zaman sekarang tuh itu dan itu tadi ya sisi di mana Good Place bilang bahwa utilitarian itu adalah sesuatu yang nggak gitu oke. Yang kedua tuh Chidi sih. Chidi tuh tidak pernah berniat jahat sama sekali. Dia cuman overthinking aja, indecisive, dan itu bikin semua orang sekitar dia tuh jadi rugi gitu. Jadi secara utilitarianism Chidi tuh salah gitu, karena ya salah aja kan, dia nggak ada niat jahat, dia nggak pengen ngisengin temennya, cuman ya udah ketika disuruh A atau B terus dia milih lama banget, temennya jadi stres lah, inilah apa kecelakaan lah segala macam kan. Gitu sih. Itu sih yang menurut gue menarik dari filsafat ya. Padahal tuh dia niatnya baik. Yes, padahal niatnya baik. Kayak aku tuh inget bahkan Chidi matinya aja. By the way ini nggak spoiler sih, premis aja mereka tuh masuk surga atau neraka gitu kan. Tapi Chidi matinya aja itu gara-gara dia nggak bisa nentuin dia pengen ke bar mana sama temennya. Iya betul. Dia lagi di depan sebuah bar lagi googling gitu kan. Terus kejatuhan something, terus dia meninggal. Kayak
Kejatuhan kompresor AC itu. Betul, even in his last moment, dia tuh masih indecisive dan keindecisive-annya dia membuat last moment-nya dia tuh bad point karena temennya sebel. Padahal dia pengen buat kasih temennya malam terbaik karena temennya mau nikah. Oh Jadi iya, kayak, terus yang it's a ternyata good thing. nikahnya bukan hari itu kan. Dia bilang, Iya, kalau nikah gue habis ini, gue bakal stres. Jadi karena gue ngehargain lo, gue bikin acaranya sekarang, berapa bulan sebelum gue nikah beneran. padahal dia cuman kayak ya udah, dia cuman pengen nolong temennya doang. It's a good thing. Tapi karena yang tadi kayak Rizky juga bilang, pada utilitarian ya, end result-nya, outcome-nya temennya sebel karena dia nggak bisa milih. Jadi itu masuknya bad point gitu kan. Padahal kalau di dunia ini kita juga nggak bisa ngelihat kayak gitu aja. Maksudnya kayak nggak bisa sekadar ngeliat kayak ya udah bad point lo apa. Kita kan juga pasti mikirin. Maksud aku kalau aku nolong orang atau Kariski nolong orang tuh nggak cuma ngeliat hasil yang ditolong doang gitu loh, atau nggak ngeliat prosesnya doang. Pasti dia juga mikirin, oh ini orang udah usaha, oh ini orang udah ini, ini orang udah ini. Jadi kayak it's not really applicable buat in real life kalau menurut aku buat yang utilitarian. Tapi yang menarik dari Chidi, ini basically gue bahas di podcast gue bahas sama siapa kemarin? Oh, sama Alvira beberapa saat yang lalu. Jadi waktu itu kita ngebahas mengenai konflik di antara orang gitu ya. Terus dari situ itu menarik banget sih podcastnya, karena kayak gue sama Vira tuh datang dengan poin masing-masing. Begitu kita ngobrol, ternyata kita bisa dapat insight yang lebih seru, yaitu bahwa kadang-kadang ya, lu tuh nggak harus berniat jahat buat ngerugiin orang lain. Yep. Dan kadang-kadang tuh justru ketika contoh paling simpel tuh adalah itu ya, indecisive gitu. Yang contoh kita pakai waktu itu simpel sih, kayak sesimpel lu pengen makan sama temen lu udah kelaparan nih. Terus habis itu lo indecisive, nggak tahu mau makan apa. Aduh apa ya, pusing segala macam gini. Gue pingin A, tapi gue juga pingin B, tapi gue juga pingin C. Terus tuh kagak milih sama sekali gitu kan. Temen lo kelaparan jadi ya, temen lo jadi stres. Salah siapa? Salah lo. Jadi kesel. Apakah lo berniat jahat? Enggak juga. No, kayak it's such a simple thing, tapi diajarin di Good Place, kayak indecisiveness, walaupun niat lo baik, bisa berakhir buruk. Makanya tadi yang aku bilang, Good Place nggak bener-bener ngasih yang kayak, ini tuh baik, ini tuh buruk. Ini ya udah niat lo bisa baik, tapi hasilnya buruk. Atau niat lo buruk bisa baik. Karena Michael niatnya buruk kan. By the way, Michael tuh demon ya. Michael tuh niatnya buruk, mau ngancurin Eleanor, Chidi, Jason sama Tahani. Tapi at the end of the series, mereka malah jadi one of the best people in the world gitu loh. In the universe. In the universe. Kayak bahkan berarti kalau kayak gitu Michael tuh good point-nya banyak banget, padahal dia berusaha untuk dapetin bad point gitu loh. Jadi kayak belum tentu niat lo baik jadi hasilnya baik, belum tentu niat lo buruk hasilnya buruk gitu. So cool. Okay. The Good Place so cool. Jadi pelajaran yang bisa lo petik apa? Menurut lo gimana? Menurut lo gimana harusnya? Kayak semua konteks is very important. Kayak kalau niat lo baik tapi tangkap sama orang konteksnya buruk, atau niat lo baik tapi di perceive-nya sama orang buruk, ya udah nggak bisa. Lo nggak bisa maksain kehendak lo gitu. Lo kayak niat gue kan baik, ya tapi kan gue perceive-nya buruk. Dan kenapa ini bisa baik dan buruk ini bisa buruk menurut gue? Ya ada alasannya juga. Pasti orang tuh punya alasan untuk nggak suka sesuatu gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau pelajaran yang bisa kita semua tangkap atau aku tangkap waktu nonton ini adalah yang kayak aku nggak bisa nge-force orang untuk ngelihat point of view aku, padahal aku pengen baik, dan belum tentu point of view aku pengen baik ke-receive sama orang kalau aku baik gitu loh. Bisa aja ke-receive sama orang nih, orang is so clingy or like so touchy or something, padahal niat aku cuman kayak giving a hug or like hi, yang kayak being friendly, tapi orang bisa aja nganggapnya A kan, atau ya udah gitu. Ini seperti ada pengalaman pribadi di situ. Aduh. Mentoring session sama Kariski udah lewat. Ya, itu kapan-kapan aja. Oke, jadi tadi ya, apa namanya, ini kayaknya kita bahas per karakter aja. Ini kita bahas Chidi dari tadi. Dari Chidi itu ada sebenarnya, gue ada 2 pelajaran. Pertama tadi, ketika lo tahu bahwa apapun yang lo lakukan, bisa jadi apapun niat lo, dipersif beda sama orang. Betul. Dan itu sesuatu yang lo nggak bisa kontrol. Lo bener-bener nggak bisa ngontrol apakah orang akan senang atau enggak atas apa yang lo lakukan. Yep. Jadi, kalau bahas 1%-nya, lo fokus ke diri lo aja. Lakukan apa yang menurut lo benar. Sebisa mungkin jangan rugiin orang gitu kan. Kalau misalkan emang orang ternyata punya ekspektasi lain sama lo tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, itu bukan salah lo. Kayak sebenarnya kan kayak teman-temannya Chidi gitu kan. Mereka minta tolong Chidi sesuatu gitu, nanya sesuatu, Chidi
Jadi berpikir, oke gue harus kasih jawaban gitu. Cuman buat kasih jawaban, dia butuh waktu lama banget. Buat riset dulu, ini dulu, segala macam. Ya itu bukan apa ya, sebetulnya menurut gue ya salah orangnya juga gitu. Lu berharap sama orang yang jelas tidak bisa memutuskan, ya salah lo. Kayak lo kenal dia bertahun-tahun, kenapa lo masih nggak tahu? Itu gitu, itu yang pertama soal Cidi. Jadi bahwa gitu ya guys ya, kalian sebaiknya jangan banyak berharap sama orang. Artinya ya orang tuh bisa jadi memuaskan kalian, bisa jadi tidak. Begitu juga ketika kalian berusaha bantuin orang lain. Ya dia punya harapan sama lo kan, tapi lo tidak punya kewajiban sama sekali memenuhi atau tidak harapan mereka. Lakukan apa yang menurut lo benar, kalaupun ada orang yang ngerasa sedih gara-gara apa yang lo lakukan, ya toh itu kan karena mereka berharap sama lo kan. Selama lo tidak dengan sengaja ngejahatin orang, menurut gue sih fine-fine aja sih. Gitu. Yep. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari Cidi adalah dalam banyak sekali situasi hidup personal maupun sosial, hampir nggak ada sesuatu yang sempurna. Hampir nggak ada jawaban sempurna buat semua hal. Yeah. Kayak lu nggak bisa bikin senang semua orang, lu nggak bisa dapetin sebuah jawaban sempurna yang nggak bisa salah sama sekali. Itu kan Cidi kan berawal kan kenapa dia jadi overthinking, karena waktu kecil dia berpikir dia berhasil memberikan sebuah jawaban sempurna sama orang tuanya, jadi orang tuanya nggak jadi cerai gitu kan. Terus dan itu bikin dia jadi berpikir setiap saat bahwa selalu ada jawaban sempurna. Di mana tempat duduk paling tepat ada jawaban sempurnanya, mana yang paling baik, mana yang paling buruk ada jawaban sempurnanya. Dan ujung-ujungnya dia jadi nggak pernah bisa nikmatin hidup gitu. Gue inget banget salah satu bukunya dia yang di film itu kayak diketawain banget. Dia tuh nulis buku itu yang kalau ditumpuk tuh kayaknya ada kali tebalnya 1 meter gitu. Draftnya. Ini Kak PDF ya Kak, PDF apa sih buat PhD-nya dia Kak? Yang udah postdoc-nya dia udah PhD. Oh ya, yang buat risetnya dia terakhir. Terus dia bilang oke, kalau gue nggak bisa ngasih jawaban kenapa riset ini penting untuk setebal ini, gue akan bikin riset yang approve riset ini penting. Jadi kayak dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Karena menurut dia the perfect answer tuh ada kalau kita terus bertanya, kalau kita terus mencari gitu. Itu yang kayak nggak masuk akal sih. It give me anxiety waktu nonton, to be honest. Iya, itu bener-bener ini banget sih, stressful banget. Kayak berusaha mencari sebuah jawaban sempurna di saat ya dunia tuh terlalu kompleks aja gitu. Gue bahkan nggak yakin ada AI yang bisa nyelesain semua masalah di dunia dengan bikin semua orang happy. Apalagi cuma satu orang gitu, satu manusia. Dan itu yang gue harap kalian semua pendengar di sini bisa ngerti. Kadang-kadang ya lu berpikir ada jawaban yang tepat gitu untuk masalah hidup lo. Kayak gue harus pilih A atau B. Gue harus pilih kuliah lagi atau kerja. Gue harus pilih jenengin si A atau si B. Nggak ada men. Tidak selalu ada jawaban sempurna. Dan terakhir yang gue ini banget, karakter development jelas banget ya. Cidi itu di season terakhir, dia tuh berhasil move on dari itu semua. Gue pas dia lagi disuruh, ya udah lu coba deh desain universe yang baru. Dia bikin rule, terus ya udah jalanin aja. Nanti kalau ternyata ada kesalahan di masa depan ya kita benerin saat itu. Kalau kita fokus sekarang mempertanyakan semuanya, nggak akan selesai masalahnya. Ya udah akhirnya kan ketika dia disuruh ngedesain surga yang baru, dia desain surga yang baru. Terus ya udah dia bikin meeting rutin aja kan sama neraka, sama surga, sama hakim segala macam. Ya udah ntar at some point kalau emang ada salah kita benerin aja. Itu sih Cidi. Jadi pertama fokus ke diri lu aja, nggak usah fokus ke respon orang, nggak usah fokus ke ekspektasi lu ke orang lain, fokus ke diri lu aja. Yang kedua, nggak usah terlalu stres mencari jawaban yang tepat sekali untuk masalah lu. Jawaban lu selalu ada flaw-nya, selalu ada celah untuk orang merasa jawaban lu salah. Tapi kalau kayak gitu terus, lu berusaha cari jawaban yang super bener, nggak akan selesai gitu. Jadi ya udah pilih satu aja, kemudian ya nanti kalau ada yang kurang tinggal dibenerin gitu. Tuh, selalu ada ruang untuk berkembang. Itu at the end of the day itu pemikiran Cidi. Jadi dia yang kayak ngomong, ya udah waktu Eleanor nanya, lo yakin ini 100% benar? Enggak. Tapi gue punya lo, gue punya teman-teman kita, gue tahu gue bisa berkembang. Dan itu satu hal yang perlu kalian untuk kalian pikirin juga. Kalian pertimbangin jawaban, bukan nyari jawaban yang perfect, tapi pertimbangkan untuk cari jawaban yang cocok untuk diri kalian sekarang dan ngasih kalian ruang untuk berkembang. Iya, basically itu menurut gue itu salah satu itu salah satu arti dari jadi manusia nggak sih? Kayak it's okay buat salah gitu, tapi nanti di depannya ya itu ada gimana cara lu bisa benerin kesalahan yang itu, ya itu adalah ruang lu buat berkembang. It's okay, lu cuma hidup berapa tahun sih di dunia ini? Kalau salah 1 atau 2 tuh wajar banget gitu. Kalau lu fokus jadi orang yang sempurna dulu sebelum lu lanjutin hidup lu, kayak oh iya gue mau jadi sempurna dulu nih, gue mau pastiin hidup gue bener bla 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 baru gue mau next step gitu. Nggak akan kekejar. Lu akan sampai tua mengejar kesempurnaan, dan manusia tuh nggak bisa sempurna. Selalu ada yang dan salah. Lo nggak akan tahu juga apa arti kesempurnaan itu kalau kesempurnaan versi lo. Kalau lu nggak nyoba dulu gagal. Iya. Lu nggak akan tahu kayak, oh ini yang perfect buat gue sekarang. Kalau lu nggak pernah ngerasain apa yang nggak perfect buat lo.
Contoh nyata deh yang paling gampang, video 1% gitu. Itu kita risetnya udah gila-gilaan banget kan. Itu udah riset ke lapangan, ngecek orang gimana, kita cek riset yang available apa aja, kita assess tuh masing-masing jurnal. Oh ini lebih valid dibanding yang ini, oh ini lebih make sense, oh ini lebih fit sama culture Indonesia, lalalala gitu. Kita posting nih. Emang sih emang apa ya? Emang video kita tuh yang like tuh banyak banget gitu kan, jauh lebih tinggi dibandingkan video channel lain. Jadi kalau ada 100.000 orang yang nonton gitu, yang like itu bisa 10% ya 10.000 sampai 10-15.000 orang lah nge-like gitu kan. Tapi dari 10.000 orang yang nge-like ya, itu ntar ada aja gitu beberapa puluh orang yang dislike. Yep. Lo bayangin, itu video udah segitu kita riset di dalamnya, udah segitu banyaknya orang yang ini oke banget, ini berarti buat gue. Tapi tetap aja gitu, ada yang ngerasa enggak ini video ngaco gitu segala macam. Lo nggak bisa bikin happy semua orang. Dan ini by the way aku ngalamin sendiri karena again aku manajer YouTube, jadi kayak tiap komen yang masuk. By the way guys, kalau komen tuh komen yang baik-baik ya, karena tiap hari aku bacain. Tiap komen yang masuk itu tuh aku yang baca kan, dan for the most part our hard work tuh kebayar gitu loh Kak, kayak dengan orang-orang cuma sekedar ngomongin kayak makasih ya bla bla bla, oh ya ini bagus banget bla bla, tapi ada aja yang kayak nyelip-nyelip satu yang maksain pendapat mereka gitu loh, yang kayak enggak ini tuh teori salah, gue udah nyoba salah, lo tuh harusnya salah. Kayak ada aja yang kayak gitu. Bahkan kadang-kadang tuh ada yang nge-force agama atau nge-force sudut pandang, bahkan ada yang nge-force kayak ada satu yang pakai entah bahasa daerah apa, terus dia marah-marah juga. Aku kayak satu, makasih lo udah mau kita improve kan, maksudnya kayak kalau mereka marah-marah kayak gitu kan mereka pengen kita improve berarti kan. Positive thinkingnya kayak gitu. Tapi kalau lo mau improve, marah-marah jangan marah-marah pakai bahasa yang gue nggak bisa ngerti, dan jangan kasar. Kayak maksud gue tuh lo bisa aja yang kayak sopan, please. Itu tuh kayak harus di caps lock gitu, kayak kalau komen yang sopan. Kalau gue tuh kadang-kadang gue baru tadi malam banget. Jadi gue iseng nonton ulang video gue yang apa ya waktu itu ya. Oh soal ini intimacy avoidance, soal orang-orang yang menghindari kedekatan dengan orang lain. Itu kan emang kayak intronya kan kisah cinta gue beneran gitu kan di masa lalu kan. Terus ya udah gue tarik lah di situ kan. Ini emang beneran kisah cinta gue sama seseorang yang sangat-sangat avoidant. Nah terus ada yang marah-marah di situ. Gue rasa itu orang juga avoidant juga sih. Terus dia marah-marah, enggak. Bisa jadi dia bukan avoidant, bisa jadi dia ini gitu. Terus dan itu kayak satu tema kan. Jadi gue rasa tuh dia tuh melabel diri seperti itu gitu. Iya gue kayak gitu, tapi karena gue ini segala macem. Tapi kalau gue ikutin bacanya sampai habis ya, dia kinship sama cerita kakak. Dia merasa kayak ini gue, dia projecting ke situ. Terus dia kayak nggak terima, apaan sih lo kok ngata-ngatain gue di video ini, padahal satu beb itu bukan tentang lo. Masalahnya bukan tentang lo. Kenapa komen itu menurut gue lucu banget gitu? Karena pas kalau gue ikutin sampai habis, itu bener-bener kata-kata orang avoidant banget. Tapi kayak dia denial aja gitu loh. Kayak kita jelasin, iya nih lo kalau sampai kayak gini, lo tuh biasanya avoidant aja gitu kan. Terus kayak dia tuh berusaha denial, enggak, gue tuh kayak gini tapi gara-gara A, B, C, D, E, F. Sampai akhirnya itu kayak ya udah dia avoidant tapi dia denial. Terus dia berusaha menjustify ke denialan dia aja. Aduh orang-orang ini ya udahlah, gue gak bisa bikin happy semua orang, ya sudahlah. Betul. Itu yang kita terima. Selama kerja di 1% adalah ya udahlah, nggak akan bisa bikin happy semua orang juga. Itu penting banget mindset itu untuk dimasukin kalau emang mau kerja di bagian yang berhubungan sama orang banyak. Oke, lanjut ke second karakter. Second karakter, kita mau bahas siapa? Second karakter. Eleanor. Oke. Secantik. Gimana? Menurut lo apa yang bisa lo pelajari dari plotline-nya Eleanor? Oh mungkin gue cerita dulu. Jadi gini guys, Eleanor itu adalah cewek yang super asshole. Bener-bener asshole, Yep. super selfish, mentingin diri sendiri, nggak pernah mikirin orang lain, bener-bener kayak dia dengan tenangnya melakukan sesuatu yang ngerugiin temennya sampai temennya tuh stres segala macam. Dia selalu nyerobot antrian, dia nggak ada empati sama sekali deh. Pokoknya dia selalu mikirin diri sendiri. Yap. Bahkan matinya dia aja habis dia marah-marahin orang. Iya. Dia habis marah-marahin orang, terus dia mau ngambil alkohol, ketabrak. Iya. Ketabrak itu apa sih namanya, dorongan kereta, dorongan belanja. Jadi matinya gini guys, jadi dia tuh matinya ceritanya biasa lalu kalau keluar dari mall gitu kan kadang-kadang ada mas-mas sama mbak-mbak yang nawarin, iya boleh kartu kreditnya gitu, ini kalau nggak salah WHO atau apa gitu, boleh kak sumbangannya gitu kan. Terus dia marah-marah itu, apa sih lu nggak suka banget, lu protes mulu, lu nawarin, gue nggak mau gitu loh. Terus orangnya tuh sampai jiper gitu bilang kayak, ya udah nggak mau nggak apa-apa, nggak usah marah-marah. Terus dia malah tetap marah-marah, terus minumannya dia jatuh, pas dia mau ngambil dia ketabrak troli yang lagi didorong gitu kan, terus mati. Nah, absurd banget.
Tapi di balik itu ternyata ada cerita panjang gitu. Kenapa Eleanor bisa jadi orang se-selfish itu? Dia tuh lahir dari keluarga yang sangat-sangat toksik dan tidak ideal. Yap. Ibunya sama bapaknya saling-salahin satu sama lain. Sama-sama tidak peduli satu sama lain dan bahkan peduli sama pasangan aja enggak, apalagi peduli sama anak. Anaknya mau ngapain tuh dibiarin aja sama bapak ibunya gitu. Anaknya lagi senang, ibunya nggak peduli. Ibunya tetap mikirin dirinya sendiri gitu. Bahkan ngerugiin anaknya tuh berkali-kali. Dan itu ngedidik dia bahwa nggak ada yang mikirin gue di dunia ini. Jadi ya udah gue aja yang mikirin diri gue sendiri, makanya dia jadi super selfish gitu kan. Gitu. Gimana dari profil Eleanor yang kayak gitu, apa yang bisa lu petik, Yun? Kalau buat Eleanor tuh dari awal sampai akhir aku mikirnya dia karakter development paling besar buat aku di mungkin karena karakter utama juga ya, kali kita emang following her point of view, tapi dia berasa karakter utama paling besar karena her last good deed di dunia ini, di universe ini adalah ngerelain Chidi. Ngerelain ditinggalin, padahal dia adalah orang yang paling takut ditinggalin karena traumanya sama ditinggalin sama nyokap dan bapaknya. Iya sih. Iya, Eleanor tuh dia. Eleanor tuh kan dia apa ya? Ya karena tadi kan, karena dia tuh dari kecil dia belajar bahwa dia mendingan hidup sendirian aja. Ya in a way dia jadi nggak peduli sama orang lain. Dia nge-push semua orang jauh dari dia. Gue inget banget ada cerita di mana dia baru masuk sekolah baru gitu kan, pindah sekolah segala macam. Orang mau berteman sama dia tapi dia enggak, gue nggak mau. Gue bukan bagian dari lu. Gue nggak peduli sama kalian gitu. Dia selalu mikir dia sendiri. Sampai akhirnya dia ketemu Chidi. Akhirnya ada orang yang dia izinkan buat masuk ke hidup dia. Dan dia sayang banget sama orang itu gitu kan. Karena ya orang-orang kayak Eleanor tuh ya gitu, orang-orang yang selalu mencari alasan untuk mendorong orang lain pergi dari hidupnya. Tapi akhirnya dia ketemu Chidi, satu-satunya orang yang bisa dia percaya sepanjang hidup dan mati gitu kan. Terus ya untuk kebaikan seluruh universe dia harus ngerelain Chidi pergi. Itu ini banget sih, kayak fuck man. Tuh aku waktu itu namanya nangis. Tapi at that moment aku ngerasain kayak oh ya, this is full circle buat Eleanor gitu loh Kak. Jadi kayak that's the best ending buat Eleanor. Karena dengan dia ngerelain Chidi, dia udah bisa ngerelain kalau dia udah bisa ngatasin rasa abandonment-nya dia gitu loh. Dia bisa ngatasin rasa kayak Chidi ninggalin gue bukan karena Chidi nggak sayang sama gue, tapi Chidi ninggalin gue karena dia emang udah siap dan gue belum. Oh lu itu, gue pikir sebelumnya Chidi tuh ninggalin Eleanor 2 kali. Pertama terakhir, akhir season 4, kedua akhir season 3. Yang memori dihapus, dia ninggalin 2 kali, aku lupa. Udahlah memori dihapus soal Eleanor, udah gitu si Chidi itu dipasangin sama mantan pacarnya di Cewek dunia kan. Cewek lain, yap, yang cantik banget juga. Ya kalau cantikan Eleanor sih menurut gue. Cuman kan cewek itu lebih fit sama Chidi gitu kan, karena ya mereka sama-sama pintar. Sama-sama profesor, lalala segala macem. Tapi ya buat kebaikan bersama, ya dia ngerelain gitu. Itu iya, berarti dia tuh ditinggal Chidi 2 kali anjir dan dia ikhlas dua-duanya. Dan dia ikhlas gitu. Oh, itu keren banget sih. Tapi satu lagi yang ya lo menarik karena lo tadi juga bahas mengenai karakter development ya. Jadi itu salah satu poinnya Good Place, di mana mereka bilang ya orang kadang-kadang di dunia jadi banyak melakukan hal buruk simply karena mereka belajar dari hal yang buruk aja gitu. Begitu lo masuk di surga atau masuk di neraka di Good Place itu ceritanya, ketika lo tidak lagi harus berhadapan dengan dunia yang kejam, harus berhadapan dengan dunia yang nyuekin lo, ketika lo punya temen, lo punya support system, lo punya lingkungan yang santai, yang tidak ngejat lo setiap saat, Eleanor actually bisa berkembang gitu. Dia yang tadinya selfish jadi bisa punya teman, dia jadi bisa punya pasangan, dan itu tuh apa ya, kayak ngasih harapan gitu loh buat orang-orang yang selama ini sadar, karena gini, kalau lo lihat di ini kadang-kadang orang yang datang ke 1% gitu buat mentoring, atau orang-orang di komen YouTube, atau gue juga suka baca orang-orang di forum-forum gitu, mereka tuh udah ngerasa gue tuh orang yang negatif banget. Gue orang yang negatif banget dan gue akan selamanya sendirian. Gue gak akan punya temen, gue gak akan punya pasangan gitu. Tapi ya Good Place tuh ngasih tahu bahwa ada alasan kenapa lu jadi negatif. Ya gitu kan. Mungkin emang kayak Eleanor aja pas masa kecil orang tuanya jahat sama dia, teman-teman yang ngebully dia segala macem. Tapi selalu ada harapan gitu. Ketika lu punya support system yang baik, ya lu bisa banget untuk merubah itu semua. Iya, betul. Tadi kalau kakak bilang kan mungkin diajarinnya, tapi satu hal lagi yang aku mau nambahin, mungkin bukan diajarinnya juga, mungkin lo hidup dengan keluarga yang ngajarin lo bertindak baik, tapi lingkungan lo di sekolah atau di rumah membuat lo nggak bisa bertindak baik gitu loh. Nah, ini juga membuat kita susah kan untuk berkembang jadi orang baik karena satu lingkungan nggak mendukung. Padahal mungkin pengajaran yang lo terima atau orang-orang terdekat lo mengajarkan lo yang baik, tapi
to survive, untuk survive lo harus menjadi jahat gitu. Kayak misalnya, contoh film Mean Girls. Gue kok masuk Mean Girls, kenapa? Karena ini contoh yang gue bisa pikirin sekarang. Keluarganya si karakter utamanya, siapa sih nama karakter utamanya? Gue gak nonton. Pokoknya keluarga si cewek ini, si Lindsay Lohan ini, mengajarkan dia untuk baik, untuk supaya menjadi cewek yang pintar, baik, ramah. Tapi di lingkungan sekolahnya menuntut dia untuk menjadi mean girls biar survive, biar dia nggak dibully, biar dia dapetin cowok idaman dia, biar dia punya teman. Ya mau nggak mau dia harus ngikutin itu dong, dia harus ngikutin lingkungan itu. Walaupun sebenarnya apa yang diajarin dia itu bukan hal yang buruk, apa yang diajarin sama keluarganya dia atau lingkungan waktu dia grow up nggak buruk, tapi lingkungan yang dia yang sekarang memaksa dia untuk menjadi buruk untuk survive. Nah itu juga hal yang dilakuin sama Eleanor gitu loh Kak, karena dia ada momen dimana dia yang harus ngelakuin hal buruk supaya dia nggak kecewa gitu loh. Dia ngelakuin hal buruk, dia berpikir gue ngelakuin hal buruk ini bukan cuma karena diajar orang tua gue, tapi karena gue nggak mau kecewa dan gue harus melindungi diri gue sendiri. Jadi hal-hal buruk yang dilakukan Eleanor itu sebagai coping mechanism, karena di otaknya dia, that's the only way for you to survive. Nah, begitu Eleanor dimasukkan ke the good place, tanda kutip the good place baik dan jahat ini, dihilangkanlah itu yang namanya, apa sih namanya, the need to survive-nya dia itu, kayak the fighting thing force buat survive dia, mendorong dia menjadi orang jahat itu dihilangkan karena dia di-force untuk menjadi lebih baik terus-terusan, atau dia di-force untuk menjadi something else yang kelakuan jahatnya dia ini nggak cocok di lingkungan ini gitu loh. Jadi Eleanor tuh ada orangnya adaptasinya paling bagus, dan yang tadi kakak bilang dia ngasih hope buat orang-orang yang sekarang mungkin lingkungannya buruk. Kalau one day kalian ditempatkan di lingkungan yang akan lebih baik, mungkin kejahatan-kejahatan atau rasa ingin berbuat jahat yang sekarang kalian milikin akan berkurang juga. Kalian akan bisa jadi berubah. Iya, jadi kalau begitu dia masuk surga gitu kan, survive itu bukanlah sesuatu yang perlu diperjuangkan lagi gitu, karena dia pasti survive kan. Ya basically kan kebutuhan kita buat survive kan ya kebutuhan fisik sama security kan. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur, kita tahu besok kita bisa makan, minum, tidur gitu. Which is dijamin di surga gitu kan. Jadi lu bisa fokus ke atasnya, lu bisa fokus gimana caranya ya lu jadi punya temen, lo jadi bisa aktualisasi diri segala macam, dan actually itu yang terjadi ketika dia masuk surga. Ya actually dia jadi mulai bisa bikin teman karena dia tidak lagi khawatir bahwa ini kalau misalkan gue nggak selfish, gue tidak memaksakan kehendak gue, maka gue besok nggak bisa makan nih, wah besok bisa-bisa gue nggak punya tempat tinggal nih, gitu sih. Betul, makanya tadi aku bilang buat Eleanor survival dan mungkin karena dia belajar dari kecil juga yang tadi kakak bilang, itu yang mendorong dia menjadi a bitch. Nah, jadi ya karena hidupnya keras kan, jadi dia butuh melakukan banyak hal buat survive, tapi begitu survive terjamin, ya akhirnya dia tidak lagi harus jahat. Itu yang gue pingin kalian semua pahami di luar sana, yang rasa diri kalian negatif, segala macam, mungkin karena kalian masih berpikir ada kemungkinan bahwa, ya kalau gue nggak kayak gini, gue nggak survive gitu. Tapi gue percaya sih sama kalian bahwa at some point, begitu kalian bisa ngebangun sebuah saat di mana kalian bisa survive, pasti survive gitu kan, kalian bisa berubah kok. Dan itu makanya penting gitu buat tahu standar minimal lu buat survive itu apa. Kalau kita ngejar sesuatu yang gede banget gitu yang nggak mungkin tercapai cuman buat survive, rasanya kan terlalu muluk-muluk ya. Jadi ya kapan lu bahagianya gitu, kalau lu nggak bahagia susah buat lu memperbaiki sifat lu gitu. Gitu sih. Kayak one day lu bisa juga kok jadi selfless kayak Ellen, nggak selflessly, kayak ngerti kalau you don't need to be selfish to survive. One day, hopefully kita semua bisa grow. Kayak Eleanor, guys nonton The Good Place. Kayak gue gak bisa ngejelasin sebagus apa growth-nya Eleanor dari season 1 episode 1 ke season 14 episode 13. Season 4 episode 13. Oke. Yang kedua, ini juga ngaruh banget. Jadi basically ini udah banyak banget sih risetnya bahwa karakter lo itu most likely adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lo. Nah, pas di dunia ya orang-orang sekitar Eleanor ya emang asshole juga gitu kan. Emang asshole, emang bikin dia juga susah segala macam. That's why makanya ya dia karakternya jadi begitu. Begitu dia masuk surga kan, ketemu sama teman-temannya cukup oke lah. Ya nggak bisa dibilang jahat juga kan, kayak Chidi, Tahani, Jason gitu kan nggak bisa dibilang jahat juga kan. Dan ya udah karakternya jadi improve aja gitu. Mereka jadi improving each other. Gitu sih. Jadi ya basically kalau lo ngerasa lo jadi begini karena keadaan, emang mau nggak mau lo harus pindah lingkungan. Menurut gue satu-satunya salahnya Eleanor adalah
gue selalu bilang ini ke semua orang sih, termasuk pas mentoring, pas di mana-mana. Sampai pada lo usia beranjak dewasa, ketika lo masih bocah, lo masih remaja, lo emang nggak bisa milih gitu. Rumah lo pasti di situ, teman-teman lo pasti teman-teman sekolah lo. Lo nggak bisa milih juga kan mau sekolah di mana gitu kan. Tapi kan kalau lo udah lulus, itu kan lo bisa milih. Kalau emang lingkungan lo tidak baik buat lo, cari yang lain aja. Supaya diri lo juga membaik gitu. Oke, itu tadi kita udah bahas Chidi sama Leonor. Masih ada 2 lagi, lo mau bahas yang mana sekarang? Tahani dulu apa Jason dulu? Jason tuh kayaknya nggak banyak bisa dibahas juga sih ya, emang bego aja orangnya. Emang bego aja orang. Reckless-nya dia doang. Tahani menarik sih. Gimana? Tahani gimana? Oke, mungkin aku mau recap dulu ya. Tahani itu salah satu orang paling kaya di Inggris. Kayak mampus. Terus kayak gitu, dia juga cantik banget dan dia successful banget. Tapi seumur hidupnya dia tuh dibanding-bandingin terus sama adiknya yang jauh lebih cantik, jauh lebih successful, dan jauh lebih famous dibanding dia. Nah, gara-gara hal itu membuat dia tuh ada rasa pengen ngalahin, pengen maju, ambisius berlebihan gitu. Dan ada rasa gue butuh compensate buat kekurangan gue dengan cara gue bragging. Gue butuh compensate buat kekurangan gue dengan cara ABCDEFG gitu kan. Dengan cara gue harus mention semua kebaikan gue. Padahal dengan lo mention semua kebaikan lo itu ada orang-orang yang sebel, dan dengan konteksnya The Good Place, dengan adanya orang-orang yang sebel, walaupun hal yang lo lakukan itu baik tapi bikin orang sebel, ya itu jadi negatif point. Makanya dia masuk neraka jatuh ya kan di The Good Place gitu. Tapi dia juga karakter development itu dia bagus banget karena dia dari yang kayak gitu, spoiler, dia endingnya menjadi salah satu karakter paling selfless, di mana dia rela jadi arsiteknya surga neraka tanpa dikasih kredit apapun, dan dia mau belajar dari awal lagi. Jadi kayak wow, itu keren sih buat aku. Jadi gini sih guys, Tahani itu adalah, bahasa pendeknya, Tahani itu adalah orang yang selalu merasa dia tuh perlu membuktikan dirinya. Dia selalu merasa orang tuh perlu tahu dia tuh sehebat apa. Ada alasan, of course ada alasan di baliknya gitu. Kenapa dia seperti itu? Karena dari kecil dia emang gak pernah dihargain aja. Di rumah tuh orang tuanya selalu banding-bandingin dia sama adiknya, yang which is jauh lebih oke daripada dia. Tapi itu bikin dia jadi selalu ngerasa kurang aja gitu. Karena dia ngerasa kurang, dia selalu mikir, oke, gue harus melakukan sesuatu yang lebih apa ya. Dia selalu mencari alasan untuk bisa melakukan sesuatu, terus habis itu bisa pamer ke semua orang. Jadi motivasinya itu emang gak pure. Dia melakukan apapun itu tujuannya supaya bisa pamer, nunjukin sama dunia bahwa gue tuh cukup oke kok, gue bisa lebih oke dibandingkan adik gue sendiri gitu. Nah, yang menarik itu adalah yang pas terakhir yang Tahani ketemu sama si bekas wartawan gosip itu kan akhirnya mereka ngobrol panjang gitu kan. Terus di situ diungkapkan motivasi Tahani selama ini dia tuh bekerja keras segala macam itu sebetulnya yang dicari tuh sangat-sangat simpel. Yang dia cari itu ya cuman dia pengen diterima biasa aja gitu. Dia pengen diterima tanpa harus hebat, tanpa harus berjuang. Pengen punya teman aja. Terus jadi kayak sebuah keironisan karena salah satu yang paling sering diposting sama Tahani adalah dia punya teman banyak banget. Oh iya, gue tuh kemarin habis manicure sama si ini. Oh iya, gue tuh kemarin gue kemarin sempat ngobrol sama adiknya Chris Hemsworth gitu. Oh, gue sempat itu sama mantannya dia, adiknya Chris Hemsworth. Yoi. Mantannya dia, adiknya Chris Hemsworth. The Lesser Hemsworth. The Lesser Hemsworth. Tapi yang kayak gitu kan, dia tuh bragging banget soal dia kenal ini, kenal itu. Padahal sebetulnya yang bener-bener dia cari itu beneran cuma temen doang gitu loh. Kayak ya udah, sebetulnya itu kayak compensating bahwa dia nggak tahu apa itu intimacy, dia nggak tahu apa itu teman. Jadi ya udah, dia bragging bahwa seolah-olah dia punya banyak kuantitas yang oke. Itu buat compensating kelemahannya dia aja, karena satu, dia merasa dia sadar dia sendirian, dia kesepian nggak punya temen. Kedua, dia berpikir dia kurang oke, makanya dia cari banyak banget orang yang bisa dia pamerin. Oh ya nih, gue kenal ini orang-orang keren. Gitu sih. Dan kayak one of the best momennya Tahani adalah waktu dia nyadar kalau dia tuh nggak perlu ngebandingin dirinya ke adiknya lagi, dan dia mulai memaafkan adiknya dan memaafkan dirinya sendiri karena dia nyadar, oh adik gue juga ngerasain hal yang sama, karena pada dasar adiknya juga dibanding-bandingin sama Tahani, sama orang tua Tahani. Di momen ini menurut aku tuh Tahani mulai maafin dirinya sendiri gitu loh Kak. Dia bukan maafin adiknya doang, tapi dia juga maafin dirinya sendiri. Dan dia for the first time in her life dia belajar yang namanya a healthy relationship
sama keluarganya dia tuh that moment waktu dia datang ke acara adiknya itu. Iya. Ini menarik karena banyak juga orang yang seperti ini sebetulnya. Ini dulu zaman gue masih rajin mentoring, banyak banget yang kayak gini nih. Dia pikir, kenapa ya kayak, aku tuh ngerasa aku baik-baik aja sebetulnya. Keluarga aku sayang sama aku, segala macam. Tapi aku ngerasa aku nggak punya arah, aku merasa sepi gitu segala macam. Setelah diselidikin, keluarganya toksik sebetulnya. Tapi kebetulan dia anak sayangan. Dia anak sayangan, jadi dia selalu dijadikan standar buat adiknya atau kakaknya gitu. Kayak Jamil aja kan. Kayak, iya, kamu adalah anak kebanggaan papa gitu. Tapi dia selalu di label gitu, kamu anak kebanggaan papa. Nggak kayak kakak kamu, nggak kayak adik kamu. Dan itu tuh ngasih tekanan berat banget buat ke Jamila. Sama aja kayak Tahani sebenarnya. Dia juga, si Jamila tuh ngerasa buat jadi orang yang disayang sama orang tuanya, maka dia harus jadi anak kebanggaan terus-menerus. Dia harus maintain kredibilitasnya dia sebagai anak kesayangan papa. Harus kerja keras banget gitu kan, segala macam. Dan jadi kayak nggak pernah santai aja hidupnya. Dan itu yang banyak banget terjadi sama orang, mereka nggak sadar keluarga mereka toksik simply karena mereka anak sayangannya. Padahal sebagai anak sayangan, kalau keluarga lu toksik, terus habis itu ya tadi nekan segala macam, mungkin lu dapat rasa cinta gitu. Cuman lu jadi belajar bahwa cinta itu harus ada bayarannya. Harus ada bayarannya gitu. Lu harus perform, lu harus selalu pinter, lu harus nomor 1, lu harus bikin bangga papa. Kalau nggak, gue nggak disayang. Dan itu bikin lu jadi hidup sampai tua ya. Kalau yang mental kayak gini-gini nggak diberesin ya, itu sampai tua. Jadi kayak selalu craving buat validasi orang aja. Kayak nggak bisa hidup tenang. Karena kalau misalkan dia nggak dapat validasi orang, nggak dapat pujian dari orang karena dia melakukan sesuatu yang hebat, kayak ngerasa worthless aja gitu. Karena dari kecil dia belajar bahwa dia tuh worth ketika dia perform, ketika dia achieve something. Wah, itu capek banget sih, men. Kayak aduh. Itu mentality-nya capek banget karena at the same time dia nggak bisa ngebenci orang tuanya, padahal, dan gue di sini gue nggak ngajarin kalau untuk ngebenci orang tuanya, tapi dia nggak bisa sebel sama sumber abuse-nya dia gitu loh. Dia nggak bisa sebel sama sumber toksiknya dia karena di otaknya dia adalah, ya gue nggak bisa karena mereka sayang sama gue, mereka memberikan perhatian ke gue. Iya. Padahal mungkin perhatiannya salah, mungkin bukan itu yang lo butuhkan growing up. Yang lo butuhkan growing up adalah lo diajarin mana yang benar yang salah, lo diajarin apakah kasih sayang itu dibeli atau enggak, apakah itu transaksi atau apa. Lo diajarin untuk dasarnya sayang dan dasar cinta tuh seharusnya datang dari keluarga. Tapi karena lo dipaksa untuk growing dan lo dipaksa untuk perform untuk mendapatkan ini, lo malah berpikir cinta dan kasih sayang itu adalah sesuatu yang bisa dibeli, atau cinta dan kasih sayang itu adalah sesuatu yang bisa lo barter dengan lo ngelakuin sesuatu hal. Gue mau cerita sedikit hasil observasi gue selama dulu mentoring banyak orang segala macam ya. Jadi biasanya yang kayak gini-gini kejadiannya tadi ya, ketika kalian adalah anak yang mau disayang mau nggak disayang, kalau keluarganya toksik, itu bakal sama-sama ngerasain ini butuh validasi terus-menerus. Dan itu bikin lo jadi pribadi yang benar-benar butuh validasi terus-menerus, capek banget rasanya. Dan kadang-kadang keluarga tuh tidak harus toksik. Keluarga tidak harus toksik untuk bisa seperti itu. Contoh tuh misalnya adalah ketika keluarga lo anaknya banyak, pokoknya keluarga yang di rumah itu isinya banyak deh. Lu bisa jadi anak lu banyak, bisa jadi di rumah tuh nggak cuma ada lo, tapi ada sepupu lo, ada om lu, tante lu, segala macam. Karena anak itu kan basically craving perhatian orang tuanya ya. Kalau anak cuma 1, anak cuma 2 gitu, mungkin orang tua masih bisa lah bagi waktu segala macam. Lu bayangin kalau anak tuh 5, nggak usah 5 deh, lu keluarga lu tuh ya, lu bersaudara tuh 3 atau 4 orang aja. Kalau orang tua lu tuh sibuk banget, jarang di rumah, mungkin bokap lu super sibuk gitu, atau mungkin nyokap lu juga tidak selalu present di rumah, itu stressful banget. Kenapa? Karena lu nggak punya cukup waktu dari orang tua lo. Dan akhirnya lu pingin ini kan, lu suka nggak suka, gue pingin disayang nih sama nyokap, itu wajar gitu. Itu sesuatu yang kalian nggak usah akuin juga, semua anak kecil itu selalu pingin disayang sama orang tuanya. Itu jadi ngerasa butuh kompetisi gitu kan. Oke, tanpa sadar tuh kita ngitung gitu di otak kita. Oke, mama tuh sehari tuh cuma bisa digangguin selama 2 jam. Aku ada 2 adik yang lain, kalau misalkan dibagi rata pun, ini cuma 40 menit nih dapetnya nih. Itu kalau rata, kalau nggak rata gimana? Jadi aku harus do something supaya aku dapat perhatian mama lebih dibandingkan yang lain. Tanpa sadar lo jadi bersaing sama saudara-saudara lo. Itu yang terjadi ketika tadi ya, ketika mungkin nyokap lo nggak toksik, cuma dia tadi perhatiannya nggak cukup, dia nggak punya cukup waktu aja gitu buat ngurusin kalian. Bokap lo juga seperti itu, mungkin karena anaknya banyak, mungkin di rumah ada banyak orang, mungkin juga bokap lo jarang di rumah, sering keluar kota segala macam. Gitu guys. Ya pokoknya one way or another, kalau kalian grow up ya kurang mengenakan, kalian akan growing up mencari validasi dari orang-orang yang seharusnya kalian nggak perlu validasi. Bahkan Tahani aja tuh nyari validasi sama
sama Demon yang dia at that time musuhnya dia, waktu Michael masih jadi musuhnya dia nyari validasi ke Michael dengan cara dia name drop everything. Dia kayak mention, yo gue temennya Elon Musk, gue temennya ABC. Dia masih nyari validasi, padahal she doesn't need to, tapi that's the only way she know how to live it loh at that moment. Jadi guys, buat kalian yang hidup tuh selalu merasa butuh validasi, selalu butuh bragging lah, inilah itulah segala macam, mentoring ke 1% sebelum terlambat. Betul. Gimana caranya? 1%.net. Tapi serius. Ya maaf, barusan gue ketawa. Tapi serius lu butuh banget bantuan sih kalau kayak gitu. Karena hidup nyari validasi terus menerus capek. Begitu juga kalau lu coba deh, lu lihat temen lu deh. Serius, lu cari. Gue yakin di setiap lingkungan tuh pasti ada orang yang kayak selalu over bragging everything. Nah, kalau lu lihat orang kayak gitu, coba lu lihat di latar belakang keluarganya. Dia di rumah kayak gimana dulu? Saudaranya banyak apa enggak? Orang tuanya baik atau enggak? Dia diterima nggak sama orang tuanya sekarang? Kebanyakan yang kayak gitu ya gara-gara nggak diterima aja sama keluarganya. Ya bisa jadi bukan salah dia kan, bisa jadi emang keluarganya brengsek aja gitu. Bukan brengsek lah. Bisa jadi keluarganya emang nggak ideal aja gitu. Tapi ya itulah yang terjadi sama orang-orang ini. Kalau emang udah parah banget, lu suruh 1% aja lah. Betul. 1%.net. Turun scroll 3 kali, terus lu ada konsultasi buat mentoring. Di situ. Oke, itu tadi. Tapi Kak, kita harus kasih tahu juga kalau buat kalian udah hopeless, ya kan keluarga gue kayak gini, gue pasti grow up kan kayak gini. Tahani aja bisa grow out of it gitu loh. Dia at the end of the series, kerjaannya dia adalah kerjaan yang paling gak dilihat sama orang. Karena dia nyadar dia gak perlu validasi lagi. Kerjaan dia adalah kerjaan di balik layar yang gak muncul dan orang-orang gak tahu dia siapa gitu loh. Tuh, itu pede sama diri sendiri. Dan dia keluar dari, oh ya gue butuh validasi untuk exist. Nope. Karena she doesn't need that, she realized that, terus dia milih kerjaan di balik layar yang pada intinya bahkan dia mulai kerjaan itu dari intern yang bikinin kopi, ngasih berkas. Itu menurut gue something yang menarik banget dari The Good Place, sama kayak Eleanor sih, sama kayak semua karakternya. Good Place tuh ngasih harapan sih sebenarnya, ngasih tahu lo, ini ada 4 orang nih ya, mereka tuh jadi nggak enak banget hidupnya. Gara-gara ya temannya begini, keluarganya begitu, terus ya udah dengan kekurangan masing-masing gitu kan. Chidi yang super perfectionist dan overthinking, Eleanor yang nge-push semua orang jauh-jauh dari dirinya, Tahan yang haus validasi gitu. Cuma Good Place tuh kasih harapan. Ketika lu punya teman-teman yang baik, support system yang baik, ketika lu bisa menerima diri lu sendiri, ketika lu bisa berhadapan dengan rasa takut lu yang terdalam, ya lu bisa sembuh dari itu semua. Ya gitu kan? Chidi itu bisa dengan sangat decisive dia ngedesain sebuah universe yang baru. Eleanor tadi kan dia bisa ngelepasin orang yang satu-satunya dia bisa ngasih Eleanor tuh bisa membiarkan Chidi masuk ke hidupnya dan bisa merelakan Chidi pergi dari hidupnya dengan baik-baik aja. 2 kali. Dan Tahani itu akhirnya bisa menerima bahwa it's okay, gue nggak apa-apa, gue mau mengerjakan sesuatu yang gue suka gitu, bukan biar gue disukain orang, yang gue suka aja. Dia jadi arsitek kan karena dia pikir itu kayaknya menarik, gue mau jadi itu aja deh. Tanpa peduli bahwa itu kerjaan belakang layar, dia berawal dari cuma tukang bawa kopi segala macam, tapi itu karena dia suka, bukan buat nyari validasi orang. Jadi itu sih, Good Place tuh ngasih lo harapan bahwa seberapapun ambiarnya hidup lo, mungkin ya itu ada part lo sendiri, tapi juga ada part dari situasi di sekitar lo, lingkungan lo segala macam. Dan once lo dapet lingkungan yang oke, once lo bisa berdamai dengan diri lo sendiri, perubahan itu bisa nyata gitu. Yap. Bahkan aku kayak kalau ngebahas Jason rada shallow bahasanya, tapi di Jason pun kebahas. By the way, Jason tuh adalah karakter paling ganteng di Good Place. Hanya mau mention itu. Jason tuh karakter paling bodoh di Good Place. Tapi di hidupnya dia tuh dia selalu reckless, dan di hidupnya dia tuh dia bahkan mati karena kereklasannya dia. Dia mati karena dia reckless, pengen nyuri kantor pos yang gak ada duitnya by the way. Dia pengen nyolong kantor pos, terus dia masuk ke dalam brankas. Tapi berangkasnya nggak dikasih bolongan apapun buat dia napas. Dan dia stay di situ selama 3 jam. Jadi dia nggak bisa napas. Gimana? Itu mati karena kebodohan dia. Tapi at the end of the series, dia nggak reckless, Kak. Dia nunggu pacarnya dia tanpa melakukan apapun, tanpa melakukan hal reckless, nyari Janet balik, atau dia nggak jadi mau mati, tapi apa gimana. Nggak, dia nunggu, dia tenang, dia bisa ngelepas kereklasannya dia untuk menjadi dirinya sendiri. For the first time dia alone dengan dirinya sendiri dan dia nggak masalah. Itu momen yang aku mikir kayak, karena waktu on the first season, personal hal-nya dia adalah dia nggak bisa ngomong dan dia nggak bisa melakukan hal-hal reckless, Kak. Tapi at the end of the season,
dia jadi kayak mong, dia diam, dia ngomong sama dia sendiri, dia jalan-jalan dengan nature, dia bersatu sama nature, cuman buat nunggu ceweknya. Karena dia tahu kalau dia reckless dia balik lagi ke dalam, dia tahu dia reckless dia balik lagi ke dalam, yang ada dia akan menunda hal yang dia tahu kalau dia udah siap untuk ngelakuin gitu loh. Jadi dia nunggu aja di situ. Sebetulnya ada itu insight yang keren banget sih buat aku. Ada satu lagi sih yang gue baru nyadar sekarang. Jadi Jason tuh adalah orang yang selalu diremehkan karena dia bodoh. Ya, dia emang beneran bodoh sih. Itu gue rasa kalau di tes IQ-nya emang rendah gitu. Tapi dia selalu ngerasa bahwa gue tuh harus melakukan hal besar supaya gue tidak lagi diremehkan. Makanya dia mencoba berbagai hal aneh kan. Dia mencoba ngerampok. Dia beneran cuma pingin gak diremehin aja guys. Jadi dia tuh ngerampok. Terus duitnya tuh nggak dipakai buat foya-foya, dia coba bikin bisnis. Cuma dia karena emang orangnya juga nggak pintar dan teman-temannya juga idiot semua gitu ya. Ya hasil rampokannya mereka invest di bisnis bikin mereka sendiri yang terus gagal dan itu terus menerus. Dia coba jadi DJ padahal ya dia nggak segitu jago jadi DJ. Satu-satunya yang dia cukup oke tuh kayak ngedance dan dia kan emang bangga banget kan dengan 60 People Dance Crew-nya itu. Dance Revolution ya? Iya, Dance Revolution. Dance Revolution ya. Tapi pada akhirnya yang terakhir bikin dia damai itu hal yang kecil dan personal banget sama dia. Yaitu dia jadi ini guys, dia main Maiden tuh kayak FIFA tapi buat American football. Dia tuh terakhir bisa damai setelah dia berhasil main Maiden. Dia tamat 1 season sempurna. Which is buat gue yang hobi banget main main game bola gitu di PS ya. Itu sesuatu yang susah sih dan gue kadang-kadang penasaran aja gue main lagi gitu. Ternyata buat Jason yang bisa bikin dia tenang tuh sesimpel itu. Game kesukaan dia bisa tamatin dengan perfect. Dia nggak harus jadi DJ terkenal, dia nggak harus ngerampok bank, dia nggak harus kaya. Tapi sesimpel yang dia cari adalah ya udah begitu dia suka sebuah game, dia tamatin terus udah dia bilang udah hidup gue udah damai. Gue udah bisa ngelakuin apa yang benar-benar gue mau. Berarti mungkin kalau kalian sekarang mikir gue harus ke A, gue harus jadi B, harus ini. Mungkin wow, ini mirip lagi ke podcast kita yang sebelumnya Kak. Mungkin goal kalian bukan sesuatu yang grand, tapi sesuatu yang personal buat kalian. Dan gue percaya itu sih sebetulnya. Gue percaya banget bahwa ini cerita gue personal deh. Kayak kenapa sih gue mulai 1% segala macam gitu ya. Jauh sebelum gue ketemu Evan, terus kita menjadikan begini-beginian ini sebagai sebuah bisnis. Sebuah kerjaan, sebuah bisnis, kayak ngobrol sama orang segala macam, ngasih tahu orang gimana caranya berpikir dengan benar. Gue udah melakukan itu dulu zaman gue. Jadi gue sempat ada masa sekitar 1 tahun di mana gue super jomblo. Ya gue gak super jomblo lah. Gue jomblo tapi dating kesana kemari gitu. Ketika lu dating sebanyak gue waktu itu, yang puluhan wanita dalam waktu beberapa bulan ya, dapat dari Tinder dan lain-lain, itu yang bikin gue belajar gitu loh bahwa manusia itu kayak pertama kali gue ngedate sama lewat Tinder kan ya gue ini ya standar lah maunya ngedate. Tapi lama-lama tuh gue kayak kecanduan. Bukan kecanduan masalah dating ya, tapi kayak gue tuh ketemu orang, terus ya mungkin karena gue udah cukup ngerti berbagai hal ya kayak psikologi lah, fase forum segala macam. Gue masih inget banget pertama kali gue mencoba melakukan ini. Jadi pas dating nih, instead of kita ngomongin cinta-cintaan, tapi gue dengerin cerita dia, terus gue mencoba menjelaskan sama dia, sebetulnya yang kamu lakukan tuh tidak segitu salahnya. Ini gini loh sebetulnya, coba deh lihat masalahnya dari sudut pandang ini deh. Terus ngeliat mata orang itu berbinar-binar tuh untuk pertama kali kayak, oh my god, ternyata itu yang jadi masalah gue selama ini. Ternyata ini yang gue cari. Itu tuh ngasih apa ya? Ngasih game kayak apa sih? Kayak lo habis main game terus tamat gitu loh. Puas banget gitu rasanya kayak, oh yes. Mungkin ya Jason ngeliat ini di gamenya gitu. Gue ngeliat ini di saat gue ngobrol sama orang, terus gue bisa ngasih dia insight, bisa ngebantuin dia tuh buat gue puas banget. Dan of course ya waktu itu gue jadi ngerubah gitu kan. Jadi yang tadinya tuh gue sangat-sangat fokus ke bikin bisnis segala macam. Ya udah buat gue ketenangan gue adalah ketika gue ngajarin orang dan orangnya beneran improve gara-gara gue. Personal banget sebetulnya. Cuman ya of course karena gue belum mati gitu kan. Jadi ya dari yang tadinya besar terus jadi sesuatu yang personal banget. Sekarang yang personal banget ini ya udah gue gedein jadi bisnis ya 1% gitu kan, lewat YouTube, lewat mentoring segala macam. Itu sih. Tapi that moment tuh gue masih inget banget. Gue masih ingat banget muka cewek itu pertama kali dulu, si mbak pertama itu pas gue lakukan mbak pertama yang gue mentoring seumur hidup dulu. By the way sampai gue menyebut jadwal gue buat lakukan ini bukan ngedate tapi sebuah program namanya Rizky Talkie. Gue sampai gue jadwalin anjir waktu itu. Wah ini gue hobi nih, udah gue posting aja di Facebook nih, gue sekarang melakukan Rizky Talkie, yang mau tinggal DM gue, ini jadwal gue silahkan diisi. Ingat banget gue mukanya dia kayak yang matanya berkaca-kaca, setengah senang setengah terharu gitu kayak oke. Ini kayak the moment gue gitu loh.
Kalau kalian mau tahu efeknya mentoring itu kayak gimana, coba dengerin podcast kita yang lalu. Di mana Kariski full on mentoring buat gue. No, like at one point di podcast itu reaksi gue cuma kayak wah. Karena nggak ada lagi. Mentoring tuh akan gue ulangi lagi. Mentoring tuh berasa kayak lo dapet sarjana di diri lo sendiri. Jadi kalau kalian mau, kunjungin 1%.net, scroll 3 kali, terus ada tuh konsultasi dengan mentor. No, ini kalau gue kesannya bercanda, bukan ya. Ini sejujurnya menurut gue ide 1% untuk membuat mentoring ini dengan at least mencoba untuk menutup gap dibutuhkannya tenaga profesional untuk membantu kesehatan mental orang tuh sangat penting. Tapi coba dengerin aja deh podcast itu, karena kalian bisa pinpoint di momen dimana gue kayak si Mbak yang tadi Kariski ceritain yang kayak matanya berbinar-binar, walaupun lo nggak bisa ngeliat muka gue, tapi lo bisa denger deh suara gue yang kayak wah itu beneran ada. Dan basically ya semua di Good Place ya ujung-ujungnya tuh kan, kecuali Eleanor kayak nggak punya personal goal, tapi 3 tadi si Chidi gitu kan, Chidi itu kan basically dia cuman simply dia pingin bikin sebuah sistem yang fair, mana dia pingin tahu mana benar mana salah gitu. Ya at some point yang dia lakukan itu kan, dia ngedesain sebuah rule baru buat universe, ini benar mana salah menurut gue dan ini yang terbaik. Ya Tahani, ternyata gue suka nih melakukan ini adalah passion yang gue suka gitu. Terus ya Jason tadi gue pingin amatin game gue. Ya ujung-ujungnya yang benar-benar kasih lo kebahagiaan adalah sebuah goal yang personal banget, yang cuma lo yang tahu. Gimana cara taunya ya lo harus explore aja. Kayaknya Eleanor ada deh, Kak. Eleanor apa? Karena last good deed-nya dia buat the universe tuh sangat signifikan sampai dikasih satu scene sendiri. I just don't know if itu goalnya dia apa enggak, tapi itu signifikan banget ketika dia ngebantu Michael buat jadi manusia. Karena goalnya Eleanor kan buat jadi orang normal kan jatuhnya, dan dia ngebantu orang lain untuk menjadi orang normal. Ya. Itu sih tanggapan aku. Jadi dia ngebantu orang lain buat jadi orang normal karena dia tahu rasanya nggak enaknya harus jadi jatuhnya Eleanor sama Michael tuh sama gitu loh, karena Michael juga tadi asshole banget, dia bahkan demon gitu kan, dan Eleanor tuh demon incarnation gitu loh, menurut aku kayak dia jahat banget, kurang ajar banget gitu kan. Terus Eleanor tumbuh throughout 3 season untuk menjadi manusia kutip tanda kutip normal, manusia yang ngerti baik dan buruk, dan jadi manusia biasa. Sedangkan Michael nggak punya itu, dan Eleanor ngajarin Michael untuk jadi manusia normal karena Eleanor tahu rasanya nggak enaknya pengen jadi normal, tapi pengen jadi normal atau pengen jadi suatu hal yang lo nggak bisa, pada akhirnya lo bisa gitu loh. Intinya itu sih, karena Eleanor juga kan yang tadi aku bilang, dia nggak bisa jadi orang baik, dia nggak bisa jadi orang nice, dia nggak bisa jadi orang normal karena the need to survive-nya dia. Tapi setelah dia dihilangkan itu, dia bisa, dan dia tahu Michael kan kayak, maksud aku Michael tuh di pundaknya Michael banyak banget gitu loh, Kak. Harus mastiin sistem yang baru jalan lah, harus apalah gitu kan. Terus setelah beban itu dicabut semua, terus dia dikirim ke bumi untuk jadi manusia normal, dan untuk dites dengan cara seperti manusia normal, itu kebahagiaan buat dia. Jadi Eleanor ngebantu Michael untuk jadi normal, itu adalah mimpinya dia, karena dia tahu betapa nggak enaknya jadi manusia yang dipaksa untuk melakukan kejahatan gitu, istilahnya lah. Masuk akal. Gitu, potensinya udah kepanjangan, jadi gue simpulkan dulu aja. Sejam loh. Iya, jadi menurut gue 2 hal penting yang diajarkan Good Place, ya of course dengan tadi selain filsafat segala macam. Yang pertama adalah lu punya harapan. Seberapa sucks pun diri lu sekarang lu mandang, oh gue kurangnya ini, gue ini segala macam, lu selalu punya harapan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang udah benar-benar ambiar dengan cara mereka masing-masing, terlalu overthinking, terlalu avoidant, terlalu butuh validasi, terlalu apa gitu kan. Tapi mereka pada akhirnya bisa berubah. Mereka berubah karena apa? Karena mereka usaha, mereka ketemu support system, dan mereka actually bisa overcome segala macam kekurangan mereka. Itu satu. Selalu ada harapan. Yang kedua, tadi ujung-ujungnya bisa ngasih lo kebahagiaan adalah hal yang sangat personal. Hal yang bener-bener ketika lo ngelakuin itu kayak, fuck, gue happy banget lakuin ini. Ini aha moment gue banget gitu. Nah itu dari gue. Yuni ada mau menambahkan poin tambahan? Jangan lupa kunjungin 1%.net.
Kalau kalian butuh mentoring atau butuh apapun, di situ banyak banget pilihannya. Dan ini yang paling penting sebagai manajer YouTube yang mempunyai target untuk diri sendiri. Subscribe, guys, subscribe ke YouTube-nya 1%. Karena Yuni punya target sebelum tahun baru. Nyampe lah 1 juta mah. Ntar juga nyampe ntar lagi. Aku pengen ngurusin play button sebelum tahun baru, itu cita-citaku. Oke. Ya udah sekian dulu dari kami. Gue Rizky dari 1%. Gue Yuni. Bye guys. Bye-bye.